Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahum 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita yaitu Ta'dhimut Tauhid fi Nufusis Shighar, menanamkan keagungan tauhid pada anak, pada jiwa dan hati anak-anak kita. Pada pertemuan sebelumnya
kita telah sebutkan beberapa hadis yang menunjukkan besarnya perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan perkara akidah dan tauhid pada anak-anak. Dan bahkan beliau tidak membiarkan ketika terjadi kekeliruan pada perkara akidah ini, walaupun itu kekeliruan yang berasal dari anak-anak, tetap diingatkan bahwasanya itu adalah sesuatu yang keliru dan harus ditinggalkan. Maka pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas pada hari ini adalah bagaimana cara kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, pengajar, sebagai guru untuk menanamkan pentingnya dan agungnya tauhid dan akidah pada diri anak-anak kita. Setelah kita mengetahui bahwasanya ini adalah perkara yang penting, yang Rasulullah SAW beliau sangat memperhatikan perkara ini. Baik. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, yang punya PDF-nya atau kopiannya halaman 14 alinea yang kedua. Wa nadharan li tafriqi ba'dil aba'i wal ummahati bal wal muallimina fi hadzal amri yudhkaru fi hadzal maqami turuqun tarbawiyatun aqdiyatun turassihu amrat tauhidi fi nufusi as-sighari ma'a mura'ati rabti tilkal umuri bi ifradil ibadati lillahi ta'ala wahdahu. Dan dikarenakan melihat dari sebagian orang tua, sebagian bapak-bapak dan ibu-ibu, mereka menganggap remeh, menganggap enteng, mengabaikan perkara ini. Bahkan juga para pengajar
yaitu untuk menanamkan tauhid pada diri anak-anak. Maka pada kesempatan ini akan disebutkan turuku tarbawiyatin, jalan-jalan yang berkaitan dengan pendidikan akidah, yang memperkokoh dan menguatkan perkara tauhid pada diri anak-anak, dengan tetap memperhatikan ikatan perkara-perkara tersebut, jalan-jalan tersebut dengan pengesaan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah maksud dan yang diinginkan, tujuan dari dakwah tauhid, yaitu apa? Yaitu agar Allah Subhanahu wa taala diesakan di dalam peribadatannya. Famin turuki gharsit tauhid fi nufusis sighar, di antara cara dan jalan untuk menanamkan tauhid di dalam jiwa anak-anak, ziyadatan ala fitratihim allati fatarahumullahu 'alaiha, sebagai tambahan atas fitrah mereka yang mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah tersebut. Dan apa fitrah manusia? Fitrah manusia adalah tauhid. Mereka berada di atas tauhid. Asalnya demikian. Kullu mauludin yuladu 'alal Islam fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap bayi yang lahir itu terlahir di atas fitrah, dan kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasara atau Majusi. Tidak dikatakan dan orang tuanya lah yang menjadikan dia Muslim. Tidak dikatakan demikian. Kenapa? Karena memang bayi itu dia terlahir di atas fitrahnya, itu di atas tauhid. Yang harus kita pahami, tauhid itu adalah fitrahnya manusia. Sementara kesyirikan itu adalah sesuatu yang masuk ke dalam hati seseorang dan merusak fitrah orang tersebut. Jadi kesyirikan itu sesuatu dari luar. Tarsihu mabda'is sawabi wal iqabi fi nufusihim, fayudhakkaruna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala yarahum wa yasma'uhum wa annahum subhanahu wa ta'ala, kata azza wa jalla di situ tertulis alaihi salam, keliru, keliru. La takhfa alaihi khafiyatun min umurihim,
Tarsikh menguatkan, menanamkan dan mengokohkan konsep pahala dan sanksi pada jiwa-jiwa mereka, yaitu pahala dan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari yang lainnya. Ya. Maka mereka diingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar mereka. Ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat dan mendengar mereka. Ya, anak-anak itu biasanya, kalau anak-anak ya, apakah dia mungkin takut kepada orang tuanya atau takut kepada gurunya? Ya. Nah, ketika ini tidak diingatkan bahwasanya di situ ada yang berhak untuk mereka takut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dikhawatirkan adalah ya mereka takutnya hanya kepada perkara-perkara ini tadi. Perkara-perkara ini saja, takut kepada guru, takut kepada orang tua, tapi tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diingatkan dan ditanamkan pada diri anak-anak bahwasanya Allah melihat dan mendengar mereka, sehingga mereka takutnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau hanya kepada orang tua, hanya kepada guru, ya, ketika tidak ada yang mengawasinya, maka mereka berani berbuat yang tidak semestinya. Tapi kalau ditanamkan dan dipahamkan pada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan mendengar, ya, maka tidak ada kesempatan bagi mereka dimanapun juga untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la takhfa alaihi khafiyatun min umurihim, dan bahwasanya tidak ada sedikit pun perkara yang tersembunyi dari urusan-urusan dan perkara-perkara mereka. Fa idza ahsanu kana jazaohum ihsanan, kalau mereka melakukan kebaikan maka balasan untuk mereka adalah kebaikan. Wa idza asa'u kana jazaohum isaatan, dan kalau yang mereka lakukan adalah perbuatan jelek, perbuatan buruk, maka balasan untuk mereka adalah kejelekan dan keburukan. Wa yahsunu
an yudhkara lahum ba'dun nusus asy-syar'iyyah allati fiha ad-dilalatu 'ala dzalika. Juga baik untuk diingatkan kepada mereka sebagian nas-nas asy-syar'iyyah, nas-nas syar'i yang padanya terdapat dalil-dalil yang demikian, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar. Wa kullama karrara tilkan nusus alaihim bi uslubin latifin yajma'u bainar rahmati wat ta'limi, kullama kana dzalika ad'a li ta'assurihim. Dan setiap kali dia mengulang nas-nas tersebut kepada mereka, ya dibacakan ayat, artinya ketika kita mengingatkan kepada anak-anak kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi yang melakukan kebaikan, sebaliknya memberikan sanksi bagi yang melakukan keburukan. Dan juga ketika kita mengingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat, tidak ada satupun yang tersembunyi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada satu suara pun yang tidak didengar oleh Allah dan dipahami oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk menyebutkan nas-nas baik dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan hanya sekedar kita sampaikan demikian tanpa ada nas-nasnya. Jadi mereka tahu kalau yang kita sampaikan itu ada dasarnya, bukan hanya sekedar kisahnya orang tua saja. Nah ini kan ya yang dikhawatirkan kan demikian. Ya kalau yang kita sampaikan itu hanya bisa-bisanya orang tua, dianggap demikian. Ya. Seolah ya. Maka sebutkan nas-nasnya. Ya, sebutkan nas-nas yang berkaitan dengan apa yang kita perintahkan mereka. Untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa kullama karrara tilkan nusus, dan semakin setiap dia mengulang nas-nas tersebut alaihim terhadap mereka bi uslubin latif, dengan cara yang lemah lembut, yajma' bainar rahmati wat ta'limi, kullama kana dzalika ad'a li ta'assurihim. Dan semakin dia mengulang nas-nas kepada mereka dengan cara yang lembut, maka dia telah menggabungkan antara rahmat, ya, yaitu dia menyampaikannya dengan uslub yang lembut, wa ta'lim, pengajaran kepada anaknya, maka semakin cepat pula pengaruh itu terjadi pada anak-anak. Semakin dibacakan nas-nas, semakin cepat pengaruhnya. Bal wal rusukhi tilkan nusus, bahkan juga semakin cepat nas-nas tersebut tertanam di dalam jiwa-jiwa mereka. Artinya anak itu bukan hanya sekedar mengetahui Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar saja, tetapi juga dia sudah tertanam dalam hatinya dalil-dalil yang berkaitan dengan itu. Nah, ini kan lebih pengaruhnya lebih cepat dan lebih besar daripada hal-hal yang tidak dia pahami. Bal walirusukhi tilkan nususi fi nufusihim wa tadhakkurihim laha hala ma yuriduna fi'la ma nuhu anhu aw tarka ma umiru bihi. Bahkan juga semakin cepat nas-nas tersebut tertanam dalam jiwa-jiwa mereka, dan semakin cepat mereka untuk mengingatnya. Ketika mereka ingin melakukan apa yang dilarang atau apa yang diperintahkan, atau meninggalkan apa yang diperintahkan. Jadi ketika kita tanamkan konsep pahala dan dosa kepada anak-anak kita, bahwasanya begitu juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan mendengar, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Bukan hanya sampai di situ, tetapi kita sebutkan nas-nasnya. Kita sebutkan nas-nasnya. Selain mereka mengerti nasnya, selain dengan kita bantu dengan menyebutkan nasnya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, mereka semakin paham. Juga mereka semakin mantap dengan nas-nas tersebut, dan mereka juga hafal. Hafal dalam artian mereka tahu di situ ada larangan, mereka tahu di situ ada ayat, hadis. Syukur-syukur kalau mereka betul-betul hafal.
Yang ini akan mengingatkan mereka ketika mereka mau melakukan apa yang dilarang oleh Allah atau apa yang meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa min tilkan nususi ala sabilil misal, di antara nas-nas tersebut ya sebagai contoh. Innahu huwas samiul basir. Sungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Maka sungguhnya dialah yang mengetahui as-sirra, yang rahasia, wa akhfa, bahkan yang lebih tersembunyi lagi. Hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan yang semisalnya. I'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah bahwasanya Allah syadidul iqab, maha pedih sanksinya, maha pedih azabnya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ghafurur rahim, maha pengampun lagi maha penyayang. Dan yang sepertinya dari yang semisalnya dari nas-nas. Ya. Kalaupun kita menanamkan konsep balasan dari Allah Subhanahu wa taala ini kepada anak-anak kita, ya, bahwasanya yang melakukan ini dia dapat pahala, ini adalah ibadah, melakukannya dapat pahala, ya, dijanjikan surga dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Begitu juga dengan ancaman. Kita jelaskan, ya, ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh dilakukan, diancam demikian. Itu bagus. Ya, tapi sayangnya kita hanya sebatas itu kalaupun kita melakukannya. Ya. Coba kita sebutkan dalil-dalilnya. Kalau mereka belum paham bahasa Arab, kita artikan. Ya, itu akan lebih berpengaruh pada mereka dan lebih kokoh. Ya, bahwasanya mereka tidak mengetahui ini dari kita saja. Ya, tapi ternyata memang disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa mimma yanbaghi at-tanbihu alaihi fi hadzal maqam khata'un tarbawiyyun syari'un inda ba'dil aba'i wal ummahati wal muallimin. Di antara hal-hal yang penting untuk diingatkan pada kesempatan ini adalah kesalahan di dalam mendidik. Syai'un inda ba'dil aba'i wal ummahat. Yang sayangnya kesalahan ini banyak tersebar di kalangan sebagian bapak-bapak dan ibu-ibu wal muallimin, bahkan para pengajar. Dalikumul amru yata'allaqu bitahwifis sigari inda khata'ihim bi asya' wahmiyah. Perkara tersebut adalah berkaitan dengan menakut-nakuti anak-anak
ketika mereka melakukan kesalahan dengan perkara-perkara yang wahmiyah, perkara-perkara yang tidak jelas, kamaji'i wahshin ilaih au sukuti sya'rihi au inqilabihi ila hayawan wa ma syakala dzalika mimma la yurasi khairan fi nafsihi. Seperti misalnya, ya, kalau dia melakukan sesuatu nanti ada binatang buas yang datang, ya, atau rambutnya rontok, atau dia berubah menjadi hewan. Ya, ini ditakut-takuti dengan hal-hal yang tidak jelas. Ya, ditakut-takuti apapun itu, takut-takuti dengan polisi, takut-takuti dengan, ya, dokter yang bawa suntikan, ya kan. Nanti kalau nggak mau disuntik Pak Dokter loh. Ya. Jadi dokter itu seram jadinya. Tapi kalau buat suntikan, kalau enggak seram. Wa ma syakala dzalika mimma la yurassihu khairan fi nafsihi. Dan yang semisalnya yang tidak menanamkan kebaikan pada dirinya, bal qad yaziduhu istimraran ala khata'ihi idza lam yara misdaqa ma qila lahu. Bahkan justru akan menambah dia semakin, ya, larut di dalam kesalahannya ketika dia tidak melihat kebenaran apa yang dikatakan kepadanya. Ya, ya, ditakut-takutin polisi, ternyata nggak ada Pak polisi, ternyata Pak polisinya baik aja, nggak serem, kayak dibayar. Atau ada binatang buas yang datang kalau dia melakukan ini dan itu, ternyata nggak ada. Akhirnya apa? Akhirnya dia tahu bahwasanya itu hanya untuk nakut-nakuti saja. Ya, semakin larutlah dia di dalam kesalahan. Insyaallah. Ya, harus ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ditanamkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Allah membalas apa yang kita lakukan. Ini tanamkan. Jangan bosan menanamkan ini pada anak kita. Ya, jangan bosan. Ya, apalagi kalau kita tambah dengan apa? Dengan menyebutkan nas-nasnya, baik dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cara yang pertama. Qala wa min turuqi gharsi tauhidi ta'dhimu sya'nillahi ta'ala fi qulubihim wa annahu ta'ala huwal mustahiqqu lil ibadah la ma'buda bihaqqin siwahu wa tarsihu hadzal mu'taqad
fi nufusihim. Di antara cara untuk menanamkan tauhid pada diri anak-anak kita. Ya, kalau tadi yang pertama adalah konsepnya menanamkan konsep pahala dan dosa. Pahala yang mendatangkan balasan dari Allah dan dosa yang mendatangkan balasan juga dari Allah. Ya, kalau kita melakukan kebaikan atau keburukan. Dan konsep ini berkaitan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar. Artinya tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Ya. Apapun yang kita lakukan pasti dilihat dan diketahui oleh Allah. Karena itu ya kita lakukan yang baik supaya mendapatkan pahala dari Allah, ya, dan meninggalkan yang buruk supaya tidak mendapatkan iqab atau sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua ini adalah ta'dhimu sya'nillahi ta'ala fi qulubihim. Menanamkan keagungan Allah Subhanahu wa taala pada hati-hati mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ini Maha Agung, Maha Besar, Maha sempurna nama dan sifat-sifatnya, dan bahwasanya Allah lah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang patut untuk diibadahi, tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Dan menanamkan keyakinan ini di dalam diri-diri mereka. Ya. Wa fil muqabil bayanul wajhil mukhalif al munaqid wa idahu butlanihi wa dhalalihi. Dan sebaliknya menjelaskan sisi penyelisihan yang bertentangan dengan konsep tauhid ini tadi, yaitu kesyirikan. Menjelaskan kebatilan dan kesesatannya. Kaman yad'u ghairallah, seperti misalnya orang yang berdoa kepada selain Allah atau menyeru kepada selain Allah. Wa qad walalis saharah wal kahanah, atau dia menjelaskan kaman yad'u ghairallah, seperti orang yang menyeru ya selain Allah, berdoa, beribadah kepada selain Allah. Dan seperti kesesatan tukang-tukang sihir dan dukun-dukun. Ya. Jangan justru sengaja atau tidak sengaja tertanam di diri anak-anak kita bahwasanya ya seperti dukun-dukun atau tukang sihir ini ya, yang qadarullah ternyata banyak di televisi kita, tertanam pada diri mereka kekaguman pada orang-orang yang seperti ini, dianggap memiliki kelebihan tertentu, nasallallahu. Maka harus dijelaskan, ya. Apalagi ketika kita lihat gencar-gencarnya permasalahan ini misalnya. Ya kita harus jelaskan, ya, bagaimana hukum Islam terhadap as-sahara dan al-kahana ini tadi, tukang-tukang sihir dan tukang-tukang atau dukun-dukun. Wa annahum kadzabuna dajjaluna dhullalun munharifun, bahwasanya mereka ini
ya, tukang sihir, dukun-dukun, mereka semua adalah dajjal, para pendusta, dhullal, orang-orang yang tersesat, munharifun, yang berpaling dari jalan al-haq. Ya, jadi kekaguman dia, kecintaan dia, pengagungan dia hanya kepada Allah ditanamkan. Ya, harus ditanamkan. Ya, Allah yang memberikan kita nikmat dan sebagainya, rezeki. Nanti akan disebutkan juga yang seperti itu. Ya. Wa hadzal amru a'ni tahdhira as-sighari min dhalalis sihri was-saharati yanbaghi 'adamu ihmalihi aw at-tasahulu fihi. Dan perkara ini yaitu yang aku maksudkan adalah memperingatkan anak-anak dari kesesatan sihir dan tukang-tukang sihir dan yang semisalnya, ya, dukun, ya, paranormal dan lain sebagainya. Yang bagi adamu ihmalihi awit tasahulu fi, maka seharusnya kita tidak menganggap perkara ini perkara yang enteng, perkara yang ringan, ya, sehingga kita abaikan begitu saja. Wa bi khassatin fi hadzal waqti allati asbahat ba'dul qanawati tad'u ilaihi bal tafarraghat qanawatun litarwiji lahu wastiqbalir rasaili wal ijabah 'alaiha. Min ladun ulaika saharati wal fajarah, terkhusus pada waktu saat ini, yaitu zaman sekarang ini, yang sebagian televisi, sebagian channel televisi, ya, justru mereka mengajak pada perkara ini. Bahkan sebagian channel itu menyebarkan secara khusus atau menyiarkan secara khusus, kemudian menerima surat-surat, ya, dan jawaban terhadap surat-surat tersebut dari sisi tukang-tukang sihir dan orang-orang yang fajarah ini tadi, orang-orang fajir ini tadi. Ya, Anda nggak tahu yang dimasukkan syekh itu apakah televisi secara umum dalam artian yang tertangkap dengan, misalnya dengan parabola walaupun di luar negeri, atau kalau di Saudi Allah Ta'ala tidak ada yang seperti ini. Kalau yang di Indonesia banyak sekali, ya.
konten-konten horor itu termasuk yang digemari, baik di televisi ataupun kalau sekarang ini di YouTube. Ya. Kalau sekedar horor saja, ya mungkin nggak terlalu berat. Tapi masalahnya ketika dikatakan di situ ada orang pintar, ya apalagi misalnya berkomunikasi dengan yang mereka sebut hantunya, bahwasanya hantu ini pengennya gini. Nah ini dihilangkan, ya, dijelaskan kesesatannya, dijelaskan, ya, dan pengaruhnya tidak baik. Ya, pengaruhnya tidak baik. Pengaruh paling jelas bikin anak jadi penakut. Nah, ini kan takut terhadap hal-hal yang seperti ini, ya, mengenaskan. Qala wa ma'a kulli dzalika fala budda min iradi wa tikrari ba'dhin nususi asy-syar'iyyati allati tu'akkidu ma yuqarriruhu al-kibaru lis-sighar. Dzalika li anna tikrara an-nususi ala masami'is saghiri yaziduha rusukhan fi dhihnihi fayazdadu qana'atan bima yulaqqanu. Bersamaan dengan itu semua, yaitu selain kita tanamkan kecintaan kepada Allah, pengagungan kepada Allah, bahwasanya Allah lah yang maha sempurna nama dan sifat-sifatnya, sehingga hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Kemudian, ya, yang bertentangan dengan itu kita jelaskan tentang kesyirikan, hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan dan kekufuran, di antaranya adalah tukang-tukang sihir dan dukun-dukun ini tadi. Ya. Selain itu kita juga harus mendatangkan dan mengulang-ulang sebagian nas-nas syar'i yang akan semakin menegaskan apa yang ditanamkan oleh orang tua terhadap anak-anaknya. Ya, kembali tetap kita, ya, menanamkan ini, menggunakan nas-nas syar'i, bukan hanya sekedar kita tahu itu benar, kita tahu itu salah, itu kita sampaikan, bukan sekedar itu. Nah, ini berarti apa? Berarti orang tuanya juga harus paham. Ya, makanya al-muallif, penulis di sini menyebutkan beberapa contohnya dari ayat ini. Paling enggak kalau ini saja kita hafal, ayat-ayat pendek ini. Ya. Misalnya tadi kita terangkan kepada mereka, ya, hal jazaul ihsan illal ihsan. Masya Allah. Ya, tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Ya, betul-betul hafal. Ya, jadi anak juga melihat orang tuanya atau melihat gurunya, ya, dia tahu bahwasanya gurunya atau orang tuanya mengatakan ini ada dasarnya, dan itu lebih berpengaruh. Ya, lebih berpengaruh. Bukan berasal dari perasaan, ya, bukan berasal dari, ya, hanya sekedar itu yang bisa diucapkan, enggak. Ini harus kita pahami juga. Ya, karena itu tugas kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, ya, harus memiliki hafalan, paling tidak yang berkaitan dengan, ya, pembahasan yang akan kita bahas. Ini yang harus kita pahami. Ya, man hafizal hadis qawiyat hujjatuh.
barang siapa yang menghafal hadis, artinya barang siapa yang menghafal nas, baik itu ayat ataupun hadis, semakin kuat hujjahnya. Dzalika li'anna tikrar an-nusus 'ala masami'is saghir. Karena pengulangan nas-nas, ya, ketika disebutkan nas-nas kepada, ya, pendengarannya anak-anak kecil ini, mereka sering mendengar nas ini, dijelaskan artinya, ya, ringkas saja, paling tidak artinya jelas. Yaziduha rusukhan fi dhihnihi, akan menambah, ya, kemantapan di dalam benaknya. Begitu juga fayazdadu qana'atan bima yulaqan, dia akan bertambah tenang. Dia qanaah, dia menerima terhadap apa yang ditalkinkan, didoktrinkan kepada dia, bukan sekedar doktrin saja. Tapi ada apa? Ada dasarnya. Nah, ini bedanya, kita harusnya demikian. Ya. Fa fi maqami tahdhirihim min syarri sihri wa bayani dhalali ahlihi yasuqu lahum minan nususi min babil mithal. Ya. Dan misalnya pada atau yang kaitannya dengan memberikan peringatan kepada mereka dari kejelekan dan kejahatan, ya, sihir, dan menjelaskan kesesatan pelakunya, yaitu ahli sihir, tentang sihir, maka dia sampaikan nas-nas, ya, yang misalnya contohnya nas-nas yang berkaitan dengan sihir ini, wala yuflihu sahiru haitsu ataqa, ya, dan tukang sihir itu tidaklah akan beruntung dari dimanapun mereka datang. Wala yuflihu sahiru, para penyihir itu tidak akan beruntung. Qala Musa ma jitum bihi sihr innallaha sayutiluh innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Musa berkata, apa yang kalian bawa itu adalah sihir, dan bahwasanya Allah akan mengalahkan dan menghancurkannya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperbaiki amalan-amalan orang-orang yang merusak. Wa minas sunnah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man ata sahiran aw arrafan lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Barang siapa yang mendatangi penyihir atau arraf, ya, tukang ramal, tukang dukun, tukang ramal, arraf itu tukang ramal, sama dukun. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kalau sekedar mendatangi saja. Wa fil lafzi, pada lafaz yang lain, fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada riwayat yang lain, ya, fasaddaqahu, dan dia membenarkannya, yaitu barang siapa yang mendatangi tukang sihir atau ramal atau dukun, kemudian dia membenarkan apa yang dikatakan dukun tersebut, ya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Summa bayyana lahum anna hadza fi man jaa ila sahir fa kaifa bisahiri. Ya, kemudian dia jelaskan, yaitu yang kaitannya dengan hadis. Ini adalah orang yang datang kepada tukang sihir. Bagaimana dengan penyihirnya itu sendiri? Ya. Kalau seorang yang datang kepada penyihir,
atau dukun atau tukang ramal, ya sekedar datang saja. Dan disebutkan oleh ulama juga termasuk ramalan-ramalan yang ada di TV atau di majalah zodiak. Ya ini kalau terbaca segera hindari. Ya kalau kita terbaca kan kadang tidak bisa terhindari. Ya, entah di internet, ya segera kita menghindar, jangan justru kita baca. Ya, oh bintang apa? Bintang Virgo misalnya. Ya. Ekonomi sulit. Asmara pahit, ya kasihan banget. Akhirnya apa? Akhirnya itu yang dia percaya. Oh, kalau Virgo cocoknya dengan apa? Capricorn. Kalau Gemini cocoknya dengan entah apa-apa itu. Ya, sama saja. Ya, sama saja. Sekedar dia melihat atau membaca saja, kita khawatirkan sama dengan orang yang datang ke tukang ramal, tidak diterima sholatnya 40 hari. Kita khawatirkan demikian. Ya. Masallallahu ya. Kalau gitu bagaimana? Ya sudah, kalau ya misalnya terlihat, kita buka internet, oh pas ada itu, ya sudah, tutup aja, sudah. Fakaifa bisahir, bagaimana tukang sihirnya? Kalau orang yang datang kepada tukang sihir, dukun dan lain sebagainya, terancam dengan ancaman yang sedemikian besar, ya, maka bagaimana dengan tukang sihirnya, dukun-dukunnya dan lain sebagainya? Walaqad alima laman ishtarahu malahu fil akhirati min khalaq. Mereka sudah mengetahui tukang sihir tersebut. Laman ishtarahu, siapapun yang membelinya atau mempelajari sihir, malahu fil akhirati min khalaq, maka dia tidak akan memiliki bagian di akhirat nanti. Wallahu ta'ala. Kita sebutkan dua dari jalan-jalan menanamkan keagungan tauhid pada diri anak kita. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan konsep pahala dan dosa, ya, balasan kebaikan dan keburukan. Yang kaitannya dengan apa juga? Kaitan bahwasanya Allah melihat dan mengetahui apa yang kita lakukan. Ya. Tanamkan itu pada anak dan jangan lupa bahwasanya di situ ada nas-nas dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah SAW yang mendukung. Ini juga kita sebutkan. Ya, kamu nggak boleh kamu berbuat seperti ini karena Allah Subhanahu Wa Taala Maha melihat. Walaupun orang tidak melihat, Allah Maha melihat. Sebutkan ayatnya. Paham nggak paham? Apakah anak perlu? Walaupun mereka nggak paham, sebutkan dan jelaskan artinya. Ya, ini yang mungkin kita lalai selama ini. Dan ulangi lagi kalau misal terjadi, ulangi. Ya, ini akan semakin tertanam di benak mereka. Ya. Yang kedua adalah menanamkan apa? Keagungan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ya. Dan sebaliknya yang bertentangan dan berlawanan dengan tauhid, kesyirikan, diantaranya dukun dan lain sebagainya, kita jelaskan juga kesalahannya dan kita tambahkan nas-nas yang berkaitan dengan itu. Wallahu ta'ala alam, demikian yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita cukupkan sampai di sini. Naktabilahuna walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhal kalau ada yang ditanyakan.
Baik. Sejak usia berapa anak diberikan tarhib? Tarhib ini maksudnya apa? Tarhib motivasi. Nggak tahu tarhib maksudnya apa? Siapa tahu yang bertanya punya maksud lain. Ya? Gimana? Ya, semenjak mereka paham. Yang kita harus pahami bahwasanya masalah tauhid, masalah yang seperti ini, ya, ini hal-hal yang tadi bagian dari fitrah, ya, apa namanya? Bagian dari fitrah, ya. Jadi dijelaskan aja. Kalau mereka sudah paham misalnya apa yang kita katakan, ya, dijelaskan aja. Ya. Nah, untuk menguatkan penjelasan kita ini tadi, tambah ayat atau hadisnya. Ya. Nah ini sebagai penguat dan ulangi. Ya, harus kita ulangi terus. Bukan sekali dua kali, kita ulangi terus. Nah ini yang akan mengokohkan mereka bismillah. Ya. Apakah itu tentang, artinya apapun misalnya tentang pahala, tentang siksa, tentang neraka atau surga, jelaskan kepada mereka. Ya, jelaskan secara dalilnya. Sebagian orang ketika meruqyah berkomunikasi dengan jin yang merasuki orang yang diruqyah dan memenuhi permintaan jin. Misal meminta rokok. Ini jinnya canduan rokok. Atau permintaan lain supaya dia keluar dari tubuhnya. Apakah ini syirik? Yang jelas, ya, jangan dia kalau bisa tidak berkomunikasi, tidak usah berkomunikasi karena jin kita tidak tahu dia jujur atau tidak. Ya, masalah dia permintaan seperti itu untuk dibilang kesyirikan enggak juga pola. Kalau seperti ini minta rokok. Ya. Tapi buat apa gitu? Buat apa? Ada. Ya. Justru orang yang meruqyah itu berada di kedudukan lebih tinggi, bukan justru bernegosiasi dengan jinnya. Kita bukan pada tahapan negosiasi ketika itu. Pilihannya dia keluar atau kita terus bacakan ayat-ayat. Ya, jangan ada negosiasi lagi. Hukum gambar bernyawa yang terdapat pada keset, karpet, handuk, dan sandal. Kayak seperti keset atau handuk, sandal ini termasuk, bahkan karpet karena sekarang kita injak, wallahu ta'ala alam, termasuk yang bukan diagungkan. Artinya kita istilahnya muhan. Ya kita injak, kita segala macam, insyaallah tidak perlu yang seperti itu, tidak perlu itu terlalu. Apakah termasuk meminta-minta seseorang yang menempatkan kotak uang pada perayaan pernikahan atau pada musibah kematian? Wallah. Ya, tidak bisa langsung
kita hukumi intan-intan. Karena sudah seperti kebiasaan kan. Ya, kebiasaan orang akan membantu ketika pernikahan atau kematian. Ya, orang akan membantu. Kemudian disediakanlah fasilitasnya berupa apa? Berupa misalnya kotak, atau kalau orang kematian biasanya wadah baskom apa gitu dipindahin. Ya Allah Ta'ala kan ya harus dilihat dulu, tidak boleh langsung dikatakan benar. Baik. Untuk surat At-Tahrim ayat 6. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bagaimana posisi saya sebagai single parent atau parent sih? Dengan anak-anak dalam pengurusan saya, sedangkan ayahnya tidak ikut dalam pengasuhan. Apa saran Ustaz untuk saya dalam keadaan ini? Pertanyaannya maksudnya apa ya? Ya kalau dia sebagai orang tua ya terus kenapa ya, tetap ada kewajiban kan. Dia mau ya ada ayahnya di situ atau tidak. Ya. Kalau misalnya berarti ayahnya tidak melaksanakan kewajiban ini, ya urusan ayahnya lah, artinya itu urusan dia dan dia bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa ingatkan karena dia anaknya tetap sebagai anaknya, dia tetap bertanggung jawab di situ. Bagus. Tapi kalau tidak, ya kita sebagai ibu yang anak-anak tersebut di bawah pengasuhan kita, ya kita yang berupaya ya semampu kita dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ayat tadi, ku anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Kalau itu yang dimaksudkan. Jika fitrah manusia bertauhid, siapa yang menjaga dan melindungi manusia? Apakah artinya Allah menjaga dan melindungi manusia atau orang tua atau dirinya sendiri? Maksudnya enggak paham. Maksudnya apa ini? Enggak paham maksudnya apa? Jika fitrah manusia bertauhid, siapa yang menjaga dan melindungi manusia? Maksudnya apa ya? Tidak tahu, tidak paham. Mungkin yang bertanya bisa menjelaskan. Baik. Intinya kita sebagai orang tua, ya karena kaitannya pertanyaannya yang berkaitan dengan orang tua tadi semuanya, ya memiliki tanggung jawab yang besar ya terhadap anak-anak kita. Terkhusus orang ibu di sini sebagai ibu yang secara asalnya bahwasanya ibu ini kan yang lebih banyak berinteraksi dengan anak-anak asalnya ya. Mulai dari mengandung, melahirkan, menyusui ya. Itu tentu sebagaimana yang dikatakan al-ummu madrasatul ula, bahwasanya
seorang ibu itu adalah madrasah, ya, atau sekolah pertama bagi anak-anak. Dan ini harusnya memotivasi kita untuk belajar dan belajar lagi bagaimana cara mendidik anak-anak kita. Ya, tentu tujuannya yang paling utama adalah bagaimana mereka betul-betul menjadi anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya dari segala sisinya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya dan lain sebagainya. Saya naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.